sirsak. Suka gak? Aku suka. Bener. Benar lah. Yus? Benar. Coba lihat. Sama ini sirsaknya ada 2. Ini enak kok. Aku nggak terlalu suka mangga, sukanya melon. Enak Hei, TV. loh, kok Putri ada di sini? Katanya males kak. Ih, bukannya sekarang giliran kamu yang jagain Umi di dalam? Enggak, aku malas. Kenapa malas Putri? Kasihan tuh Umi sendirian. Kalau jagain Umi nggak dapat upah. Kalau misalnya jagain orang tuh harus ikhlas Putri. Apalagi Umi sendiri. Kasihan tahu. Coba kamu yang sakit terus gak ada yang jagain gimana? Makanya tuh dengerin, harus ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulal amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Luqman rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan berkat curahan rahmatnya, hidayahnya, inayahnya, dalam kesempatan kali ini kita diberikan nikmat yang berbagai macam oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali dalam nasihat Luqman. Salawat dan salam selalu dan selamanya tercurah keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang setia dan istiqamah terhadap ajaran dan sunnah-sunnahnya sampai yaumil qiyamah. Sahabat Luqman rahimakumullah, dulu pernah pada zaman Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, Engkau telah janjikan aku untuk menjadi penghuni surgamu. Sekarang saya kepingin tahu ya Allah, siapakah temanku nanti di surgamu itu. Kelebihan Nabi Musa, ia mampu bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa bahwa temanmu nanti dalam surga adalah pemuda nih yang akan lewat di hadapanmu. Teliti oleh Nabi Musa, diikuti menyamar seperti manusia biasa. Begitu sampai di rumah anak muda ini, Nabi Musa mohon izin untuk bermalam di rumahnya dalam rangka menyelidiki sampai sejauh mana ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dijamin menjadi penghuni surganya. Diselidiki oleh Nabi Musa, malamnya ia tertidur dan terjaga sejenak. Paginya pergi, dia tidak lupa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada satu peristiwa yang mengiris hati Nabi Musa. Begitu siang hari, pemuda ini menggendong ibunya yang sudah tua renta dalam keadaan sakit. Diduduki di atas kursinya, disuapi makanan suapan demi suapan anaknya. Mulutnya komat kamit seolah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa bertanya, doa apa yang kau panjatkan, wahai ibu? Kemudian ibu itu menjawab. Jawaban apa? Sahabat Luqman rahimakumullah, apa yang dijawab oleh ibu tua renta ini? Jawabannya nanti akan kita lihat setelah adegan berikut ini, insya Allah. Loh, kok Putri ada di sini? Katanya males kak. Ih, bukannya sekarang giliran kamu yang jagain Umi di dalam? Enggak, aku malas. Kenapa malas Putri? Kasihan tuh Umi sendirian. Kalau jagain Umi nggak dapat upah. Kalau misalnya jagain orang tuh harus ikhlas Putri. Apalagi Umi sendiri. Kasihan tahu. Coba kamu yang sakit terus gak ada yang jagain gimana?
Wih, harus ikhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau salim nggak? Boleh deh. Maaf datang kalau salim. Alhamdulillah udah disiapin minum. Buat Abi. Ini buat Abi kan? Iya, semuanya buat Abi. Ini kok ini Kak Putri bukan jagain ibu, Umi jaga di dalam tuh ah. Males. Males. Gak boleh males. Katanya nggak ada ukanya gitu. Ya Allah, jangan begitu. Makanya nggak ikhlas ya. Nggak ikhlas ya. Memang segala sesuatu itu mengharapkan imbalan, tapi diharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya ikhlas. Ya. Jadi cuma nungguin ibu saja atau Umi aja nggak mau ya. Ini berwaktu-waktu, berjam-jam, ini berhari-hari kalau nunggu ibu itu subhanallah. Bakti anak kepada orang tua itu membuat Allah ridho kepada anak itu ya. Jadi jangan sampai kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, tidak ikhlas baktinya. Ada juga orang yang bakti tapi nggak ikhlas, sambil ngedumel ya, mau nungguin orang tuanya lagi sakit. Tetapi tujuannya bukan karena Allah. Apa? Makanin buah ibu yang dibawain sama orang jenguk tuh ya. Banyak tuh, oh ibu mau makan nih, jagain ibu lagi sakit, jagain Umi biar nanti makan buahnya ya. Nggak boleh. Jadi harus niat karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ikhlas itu apa sih, Bi? Ikhlas itu adalah mengharapkan imbalan dan niat segala sesuatu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Ikhlas itu ada 4 macam nih, dikasih tahu. Yang pertama ada ikhlas niat. Kita niat karena Allah. Salat, niat karena Allah. Sahjaku, niat salat maghrib 3 rakaat ikut imam karena Allah ya. Lillahi ta'ala. Belakangnya lillahi ta'ala. Puasa, nawaitu shoma ghadin an adai fardhi sahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Karena Allah semuanya. Kemudian haji atau umrah itu al-hajjul mabrur lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjaga ibu atau umi itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena yang lain. Caranya itu, surga itu ada di telapak kaki ibu ya, Bu? Iya, ya. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ibu, boleh manggil ibu. Kalau emak ya emak. Ya. Kalau umi. Kalau bunda ada bunda ya. Ada yang manggil bunda. Kan ada nyanyiannya itu, ya. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya. Enak nggak? Lebih enak lagi jangan ya. Kasih sayangmu, ini semua dari kasih sayang kedua orang tua kepada kita ya. Jadi kasih sayang orang tua itu subhanallah tidak akan pernah terbayar dengan jasa anaknya, karena itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau yang ikhlas karena Allah niatnya, semuanya akan jadi enteng. Orang yang niat karena Allah cirinya mana? Cirinya nanti Abi kasih tahu ya. Sekarang Abi kasih tahu macam-macam dulu nih, macam-macam ikhlas. Ada niat ikhlas. Kemudian yang kedua, niat amal, ikhlas amal nih. Ikhlas niat tadi, yang kedua ikhlas amal. Jadi amal kita berbuat ini ikhlas. Oh iya, berinfak. Pertama udah niat infak ya. Ada niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu beramal berubah tuh niatnya. Aku pengen dilihat sama pacar nih, sholat ya. Aku pengen dilihat sama atasan nih. Aku pengen dilihat sama tetangga nih. Itu amalnya jadi kagak ikhlas. Kemudian ikhlas hasil. Hasilnya bagaimanapun nanti hasilnya yang diberikan oleh Allah, mau dipuji atau tidak dipuji sama manusia, dia ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian yang keempat, ikhlas nilai. Nilai dan pahalanya semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menilai perbuatan kita? Bukan kita kepingin dinilai sama manusia, kepingin dibilang dermawan, kepingin dibilang rajin ibadahnya, kepingin dinilai ini itu oleh manusia. Itu semua jangan dilakuin. Kita kepingin dinilainya hanya kepada Allah. Nilainya makanya kholas dah.
Apa kholas? Ya sudah. Allah Subhanahu wa taala enteng tuh orang ikhlas. Gitu. Jagain Umi lagi sakit, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyak lagi. Bejibun. Tahu bejibun? Apa ya, Bi? Kita dong. Bejibun tuh makanan, dalamnya gula. Bejibun itu banyak, kalau kata orang Jakarta, banyak benar pahalanya. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kak Putri kalau jagain Umi itu jangan bosan-bosan, ya. Jagain terus. Umi butuh apa nih? Dulu Kak Putri kagak ingat waktu masih kecil. Nggak bisa apa-apa, dilahirin, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa. Tuh Kak Putri lagi dilahirin. Apa Kak Putri baru lahir pakai jam tangan kayak gitu? Hah? Nggak pakai sepatu. Di dalam perut ibu ada toko sepatu? Nggak ada. Lahir telanjang, nggak bawa apa-apa, lemah, nggak kuat apa-apa. Diasuh, dibesarkan oleh ibu. Kotoran, kalau buang air besar, kotorannya siapa yang membersihkan? Ibu, Umi, ya. Ibu kita, Umi kita. Abi punya Umi, nenek kalian, ya. Abi punya Abi, kakek kalian. Nah, itu juga dulu berbakti. Karena Abi berbakti kepada kakek nenek kalian, kepada Abi dan Umi Abi, maka anak-anaknya pun ikut berbakti. Birru aba'ukum fabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Itu, ya. Jadi itu terus dijaga orang tuanya. Kadang-kadang orang tua bisa bohong sama anaknya, tapi bohong demi kebahagiaan anaknya. Contoh nih, misalnya anaknya lagi sakit, dijagain tuh sama Umi, ya, dijaga tuh sama Umi. Uminya udah ngantuk-ngantuk, ditanya sama anaknya, Mi, Umi udah ngantuk ya, Umi tidur aja. Enggak, Umi enggak ngantuk, ya, Umi udah tidur tadi. Padahal belum tidur-tidur, nungguin anaknya lagi sakit. Tapi karena ingin jaga anaknya yang sedang sakit, berdusta tuh Umi kita. Umi nggak kepingin tidur, nggak ngantuk. Tuh satu, dia berdusta untuk kebahagiaan anaknya. Oh, Abi kepingin nangis kalau ngomong gini. Kemudian yang kedua, kita berbohong juga nih Umi ini kadang-kadang. Kalau lagi makan, di meja makan nih, ada hidangan yang lezat, ya. Anaknya ada. Lezat. Lezat nih, ntar muncrat ke sini. Mau nggak? Nah, ini banyak nih, ada nih daging. Akhirnya orangnya nih yang makan nih, ada Umi, ada 5, tapi yang makan cuma ayamnya, ayam goreng cuma 3. Akhirnya anak-anak pada makan. Umi nggak makan, ayamnya nih kasih. Enggak, Umi nggak suka ayam. Oh, padahal Uminya kepingin makan daging ayam. Tetapi karena ada anaknya, Umi ngalah, berdusta. Dia bilang, nggak apa-apa, Umi nggak suka ayam, makan buat kalian. Tuh bohong lagi. Untuk siapa? Kebahagiaan anaknya. Kemudian ada juga bohong. Umi lagi sakit, ya, sakit, badannya nggak enak badan. Kemudian anaknya juga sakit, tetapi Umi terus tetap memperlihatkan bahwa dirinya lagi sehat, dirinya kuat. Untuk apa? Kebahagiaan anaknya. Makanya jangan sampai kalian itu durhaka kepada kedua orang tua, insya Allah. Abi, ada nggak sih cerita atau kisah yang bisa teladani di zaman Rasulullah? Ada. Apa itu? Apa? Mau denger nih? Abi. Oh ya. Dulu ke Ardel, sekarang Putri. Iya, besok ada kalau ditanya mau nggak? Banget, begitu. Banget itu air. Ini kita kalau mandi kalau kedinginan pakai air banget, ya. Diam aja. Oh, mau air hangat gitu. Air hangat tuh, gitu. Diam aja. Nah, ya. Ini ceritanya begini nih. Ada banyak cerita tentang orang ikhlas itu, ya. Dulu ada zaman Bani Israel itu seorang orang tua yang lagi sakit. Anaknya, orang tuanya itu dia memiliki anak 4, ya, 4 orang anak. Kalau Abi kan anaknya berapa? 3, ya. Pipi, Ardel, Kak Putri. Ini anaknya 4. Satu lagi ya?
Iya, harusnya 4 biar kayak roda mobil dicet ya. Kalau ini kan masih bemo nih. Bemo 3, ban bemo berapa? 3. 3 ya. Nah, itu orang tuanya lagi sakit, anaknya diperintahkan nggak ada yang mau. Suruh nungguin merawat orang tuanya yang sedang sakit. Kemudian ada satu anak yang mau ya, walaupun dia tidak mendapatkan warisan apa-apa. Karena kenapa nggak mau tuh kakak-kakaknya dan sebagainya untuk merawat ibunya, karena tidak ada warisannya kalaupun meninggal dunia ya. Tapi kalau lagi nungguin orang tua sakit, apalagi di rumah sakit, hati-hati, jangan sembarangan. Dulu ada lagi nungguin nih ya, orang tuanya lagi sakit, kemudian ada nih temennya datang ngejenguk ya, sahabat-sahabatnya, tetangganya, ada ustadznya datang juga ngejenguk ya. Kemudian ada istrinya mau datang, istrinya ngejenguk. Begitu istrinya ngejenguk, yang lagi nungguin itu ngap-ngapan tuh ya, kayak orang sesak napas tuh yang lagi sakit tuh, sambil minta pulpen gitu ya, dikasih pulpen. Begitu selesai nulis, mati ya. Kemudian itu kertasnya disimpan sama istrinya. Malamnya tahlilan, syukuran, baca doa biar arwahnya nih dibahagiakan di alam barzakh. Malam 1 hari, 2 hari, 3 hari. Begitu malam yang ke-7, kata Pak Amil dan ustadznya, apakah ada pesan ini yang disampaikan? Pesan wasiat, surat wasiat yang disampaikan oleh almarhum kepada keluarganya. Kata istrinya, benar dulu Ustadz, waktu mau meninggal dunia saya di sampingnya di rumah sakit, dia minta pulpen sama kertas. Begitu, mana dia kertasnya? Lihat sama istrinya, begitu dibaca, pingsan istrinya. Baca surat wasiatnya, diambil sama ustadznya, dibaca tuh surat wasiatnya. Nggak taunya bukan surat wasiat, tetapi yang lagi sakit itu bilang, tolong jangan diinjek selang oksigen saya. Makanya kudu hati-hati kalau jagain orang sakit ya. Jagain orang sakit diem aja ngap-ngapan, katanya diinjek nih selang oksigen. Nah, itu anaknya mau jagain orang tuanya itu walaupun dia tidak mendapatkan warisannya ya. Terus begitu satu malam dia bermimpi diperintahkan oleh orang-orang yang memakai pakaian serba putih, orang alim, orang soleh, untuk mengambil beberapa dinar. Pertama 50 dinar, 100 dinar ya. Apa itu dinar? Dinar itu mata uang dulu di Arab Saudi. Dinar mata uang logam yang terbuat dari emas. Sekarang namanya apa nih? Ada dinar juga ya. Sampai juga. sekarang ada yang namanya rea, dirham. Dinar, emas, dirham, perak. Oh, real mata uang sekarang di sana ya. Nah, ini suruh ambil nih, tapi dia menolak. Terus dia ambil, menolak juga. Akhirnya suruh ambil tuh 1 dinar, baru dia mau. Karena dalam mimpi dia tanya pada orang tua ini, berkah nggak nih? Karena 1 dinar berkah. Kemudian dia bawa nih uangnya. Ya, ini orang yang nungguin ibunya yang sedang sakit. Begitu di tengah jalan, ada orang yang mau menjual ikan, 2 ekor ikan. Kemudian dibeli dengan harga 1 dinar yang dia ambil di tempat yang mimpi ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dibawa pulang, dibersihkan tuh ikannya, hendak digoreng, diambil isi perutnya. Di dalam perutnya itu ada intan yang sangat mahal, yang saat itu sedang dicari-cari oleh seorang raja. Maka dengar dah tuh raja ya. Begitu mendengar, dilihat tuh intannya bener nggak? Ternyata benar, dibeli dengan harga yang sangat mahal sekali. Kemudian satu lagi ikan yang tersebut, ada lagi pasangan intan ini. Ini menjadi seorang yang kaya raya, berkah. Berkat apa? Ikhlas merawat orang tua. Yang lain yang tadinya ingin mendapatkan warisannya, akhirnya dia iri ngelihat saudaranya jadi kaya raya. Ada juga cerita gini, Kak Pipi ya. Dulu ada seorang murid kepingin bersilaturahim, ikhlas semata-mata karena Allah kepada gurunya. Dia datang ke rumah gurunya, tok 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 tok, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Sebelum silaturahim dia mikir nih, diskusi sama istrinya, bagaimana istriku, saya kepingin berkunjung ke rumah guru, tetapi saya tidak punya apa-apa untuk yang dibawa sebagai buah tangan ke guru. Udah itu ambil aja singkong di belakang, cabut singkongnya, dibawa ke gurunya, tak assalamualaikum salam.
guru, apa kabar, sehat walafiat ya. Ini Walafiat nih, walafiat. Allah, Emang iya, kan udah modern. ya, sehat walafiat ya. Nah, itu. Cocok Nah, itu, Wi. terus ini datang nih bawa singkong. Kemudian kata gurunya, apa yang nggak bawa singkong? Begitu dibawa ke dapur, kata gurunya nih, ya, gurunya bilang sama istrinya, itu si Ahmad berkunjung ke rumah bawa singkong, masa dia pulang nggak bawa apa-apa ya? Itu kan ada, kata istri kiainya, itu ada kambing, kasih aja kambing. Akhirnya dikasih kambing ke si Ahmad, ya. Begitu pulang bawa kambing, si Ucup ngeliat nih, si Ucup. Si Ucup, ya Ucup temen si Ahmad, muridnya juga tuh sama Mak Kiainya. Kata si Ucup, Mat, lu dari mana? Dari rumah Kiai. Tadi gua bawa singkong, silaturahmi, pulang dikasih kambing, katanya gitu ya. Akhirnya, ini si Ucup kepingin silaturahmi juga ke gurunya. Ngeliat bawa singkong, dapat kambing, dia bawa kambing di rumahnya. Siapa tahu nanti pulang dikasih sapi. Itu, dia bawa tuh kambing, ya. Begitu dibawa kambing, assalamualaikum guru, salam. Gimana, sehat nggak? Sehat, alhamdulillah. Ini saya kasih kambing guru, ikhlas mata-mata karena Allah bawa kambing. Padahal dia cuma ngarepin imbalan, kepingin dapat sapi. Begitu dibawa ke dalam nih kambingnya, di belakang rumahnya dia ngobrol sama istrinya. Mi, itu si Ucup datang mau kambing. Kita kasih apa ya? Ya mau kasih sapi kan nggak punya, Bi. Udah aja kasih singkong si Ahmad tadi. Akhirnya dikasih singkong. Pulangnya bawa singkong. Di sepanjang jalan dari rumah Kiai mulutnya monyong kayak kukusan. Ya, sambil ngomel, ngegerutu sendirian. Gimana sih Kiai, gue bawa kambing pulang bawa singkong begini. Karena apa? Karena tidak ikhlas karena Allah. Kata Nabi Muhammad, makana lillahi yatimmu wa makana li ghairillahi